Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 bernama kelompok kupu-kupu yang beranggotakan saya sendiri Dila Detriana dengan NPM 2103020012, Fani Adila Herawati dengan NPM 2103020013, dan Seli Tantri Setiawati dengan NPM 2103020033 yang akan memaparkan materi terkait ekonomi makro. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi terkait ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Selanjutnya, ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya, 4 pasar makro. 1. Pasar barang atau demand atau permintaan barang secara total bertemu dengan barang atau jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh seluruh produsen dalam suatu periode. 2. Pasar uang, yaitu kebutuhan total masyarakat akan uang bertemu dengan uang atau kartal dan giral yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Pasar tenaga kerja, yaitu pertemuan antara kebutuhan pada tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Yang keempat, pasar luar negeri, yaitu pertemuan antara ekspor dan impor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada 5 pelaku makro. Dalam teori makro, kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama rumah tangga, kemudian produsen, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, serta negara-negara lain. Baik, selanjutnya itu ada contoh kasus terkait ekonomi makro. Terjadinya krisis nilai tukar uang terhadap utang luar negeri. Seperti yang kamu ketahui bahwa Indonesia memiliki permasalahan ekonomi makro. Salah satunya bentuk utang ke luar negeri. Nah, ketika terjadi permasalahan ekonomi makro, maka bisa menimbulkan krisis nilai tukar, di mana devisa negara akan mendapatkan dampak terburuk. Devisa negara salah satu sektor yang akan mendapatkan dampak terburuknya. Selain itu juga, dampak ini juga akan dirasakan oleh investor maupun perusahaan yang memiliki kerjasama luar negeri atau menjalankan kerjasama ekspor-impor penjualan. Tentu saja mereka yang akan mengalami masalah yang sangat serius. Tidak perlu jauh-jauh. Contoh sederhana, perusahaan yang ada di Indonesia mendapatkan suntikan dana dari pihak luar. Ketika terjadi permasalahan ekonomi makro, maka suntikan dana yang sudah diberikan akan ditarik atau dikembalikan. Jika suntikan sedikit mungkin tidak bermasalah. Bagaimana jika nominalnya banyak? Tentu saja ini bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan sekaligus anak karyawannya. Belum lagi masalah utang di luar negeri. Tidak hanya utang negara, perusahaan yang memiliki utang di luar negeri pun akan mendapatkan dampak, di mana hutang tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari negara. Dampak buruknya dapat menimbulkan pembengkakan utang dalam sekali waktu saja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.